sekarang ini menjadi pertanyaan publik, apakah bisa keris ini bisa mengobati sebuah penyakit, entah itu penyakit gila kah, taun lah, atau bahkan sekarang yang lagi viral adalah penyakit santet gitu loh mas, melalui media keris. Apakah bisa mas? Progress, urban, inovatif, sociality, impressive. Selamat datang di Habibi British Channel. Saya anggap itu khilafiyah ya. Saya anggap itu khilafiyah. Karena kenapa? Itu perbedaan. Karena kenapa? Karena tidak semua rahasia Allah Subhanahu wa taala diberikan ke semua orang, ke segelintir orang, ke pilihan-pilihannya Allah Subhanahu wa taala ya. Ya kan? Jadi misalkan ente mengklaim, oh saya bisa nih lihat gini-gini nih, tapi ente denial, apa saya menyangkal. Oh enggak, saya bukan indigo. Ya monggo, nggak apa-apa. Cuman ya kan, hal-hal seperti itu kalau tidak diarahkan ke agama, nah itu loh. Jadi makanya tadi saya bilang dari awal, pakemnya ini harus jelas, ya kan, pakemnya harus jelas, ya kan. Bahkan ini kalau mau yang lebih ekstrim ya, saya pernah menemukan beberapa orang, ya. Jadi ada orang bisa melihat si fulan gitu ya, ini orang mati bentar lagi nih. Oh gitu. Tapi dia nggak boleh ngucapin, gitu. Karena itu mendahului Allah. Tapi dia cukup diam. Kalau bahasa Jawa tuh dilalah ya, dilalah. Ternyata jadian. Berarti ada biasanya tuh ada perkataan itu sebutnya ilmu kasaf kali. Bisa, karena begini, kita tidak bisa menghakimi seseorang dengan bisa jadi casingnya itu tidak meyakinkan, ternyata dia walinya Allah, ya kan? Mungkin ada Buya Arazi menjelaskan lah tentang kriteria wali itu ada di ada namanya wali Majedub, ada namanya wali Malamatiyah. Nah itu bisa dilihat lah di konten-kontennya beliau. Nah, tetapi kalau dalam dunia budaya, ya, keris ini budaya, ya kan? Keris, tombak, ya kan? Bahkan bangunannya sendiri itu budaya. Contoh keraton. Kan gitu. Keraton itu budaya kan? Ya kan? Ya kan? Loh, kenapa kok ini bisa disangkut pautkan sama syirik? Nah, sekarang saya mau nanya. Ini saya bakar rokok. Saya praktekin ya. Saya bakar rokok dari korek. Apa saya nyembah korek? Oh, sebagai media saja berarti. Media. Kita tidak bisa menutup kemungkinan semua makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini punya fungsi. Ya kan? Ya kan, punya fungsi. Contoh, cabai pedas. Ya kan? Nah, terus kalau saya makan cabai pedas, apa saya dibilang syirik? Apa saya dibilang musyrik? Nah, ini dari Allah. Ini Allah buat ini pedas. Akhirnya kita ulek pakai cabai, pakai bawang, pakai tomat, akhirnya jadi ulekan, jadi jadi lalapan, enak tuh. Nah sekarang begini kan, mas, begitu tuh. Kayak cabai tadi kan mediasi untuk makan biar pedas. Tetapi ada sebagian kepercayaan nih, mungkin tahayul, yang biasa percaya tahayul ya biasa melakukan gini. Ada orang hajatan tuh mas nih biasa ya. Mungkin netizen pernah ini ya, orang tua dulu ya, kalau misalkan ada acara mau hajatan, dia tusukin cabai bawang ke langit biar nggak hujan. Itu kategorinya kemana tuh mas? Apakah itu cabai media biar nggak turun hujan? Apakah itu sebuah kemusyrikan gitu loh mas? Inamal amalu binniyah. Semua tergantung dari niatnya. Sekarang saya bakar menyan, apa berarti saya syirik? Apa berarti saya musyrik? Saya sering bakar buhur, bakar dupa. Ya segala wangi-wangian. Niatnya memang itu sunnah baginda Rasulullah SAW. Nanti ada, coba buka kontennya Habib Novel. Itu ada, itu dijelaskan. Emang itu sunnah.
gitu loh. Jadi semua tergantung niatnya. Kita kan nggak pernah. Tapi kan kalau cabai bawang ditusuk biar nggak hujan itu kan itu bagian dari itu bagian dari budaya. Itu bagian dari budaya. Karena adat kenapa? Mungkin, iya. Karena kenapa? Ini sekarang hati-hati budaya dan agama dibenturkan akhirnya jadi pecah belah, ya kan? Contoh. Contoh. Pakai sorban. Pakai sorban, jenggotan, pakai jubah. Wah, kamu nih karap-arapan nih gini. Nah, coba kalian yang mengkritisi hal seperti itu, coba kalian komen ke para wali. Ke Eyang Sunan Giri ya sorban. Iya. Eyang Mbah Ngampel ya sorban. Ya kan? Eyang Sunan Muria dan para wali lainnya sorban. Kok mereka nggak dihujat? Nggak dikatain kadrun. Nggak dikatain apa ya, gitulah kadrun, kampret, apa namanya, kucing kayak kodok kan. Hal kayak gitu loh. Cuma ya inilah akhir zaman, ya kan. Inilah yang menimbulkan perpecahan, ya kan. Eyang Pangeran Diponegoro pakai sorban kok, pakai jubah, senjatanya keris. Ya kan. Para suada-suada dari Aceh senjatanya ya rencong. Ya kan? Ya kan? Masa kita bisa menjudge yang di Pangeran Diponegoro itu syirik karena dia pakai keris? Ya karena emang senjatanya di Nusantara, khususnya pada waktu itu di Mataram, Jogja, ya keris. Memang benda alat senjatanya itu keris. Gitu loh. Ya kan? Nah, apa namanya? Ya kalau waktu itu ada senjata basoka, mungkin Eyang pakai basoka gitu loh, ya kan. Terus siapa lagi yang kita lihat? Patimura. Senjatanya parang, emang di sana adanya parang. Di Kalimantan adanya mandau. Ya. Jadi nggak ada hubungannya. Nah, yang menjadi hubungan begini Mas, kayak cabai tadi gitu. Iya, media kayak cabai ini cabai bawang harusnya diulek jadi sambal. Ya kan? Keris ini kan senjata tajam yang mungkin untuk pertahanan diri. Kan? Nah, yang menjadi polemik sekarang ini, menjadi pertanyaan publik, apakah bisa keris ini bisa mengobati sebuah penyakit, entah itu penyakit gila kah, taun lah, atau bahkan sekarang yang lagi viral adalah penyakit santet gitu loh Mas, melalui media keris. Apakah bisa Mas? Semua penyakit datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu hanya berikhtiar, ya, bukan hanya dengan keris. Gitu Rasulullah SAW mengajarkan dengan air, ya. Tapi memang andai kata, saya lebih luas ya. Andai kata ada media yang bisa menyembuhkan melebihi keris, kenapa enggak? Oh gitu. Iya dong. Berarti konteksnya Mas ini percaya, maksudnya sekarang meyakini sesuatu kalau keris ini punya kekuatan bisa menyembuhkan begitu? Bukan, saya lebih universal. Contoh, itu kan tadi keris. Kalau saya bilang orang melahirkan harus sesar, ya itu kan itu sama nggak? Itu kan medis. Medianya sama nggak? Intinya itu bisa menyembuhkan, bisa menyelesaikan masalah, solusi, ya kan? Untuk menyelesaikan sebuah kayak kelahiran atau apa. Karena ada keris yang kalau untuk orang melahirkan ada namanya keris brojol disebutnya. Ya kan itu. Nah, kalau sekarang saya ganti kerisnya, ya mindsetnya, oke, jangan keris deh, ya kan? Misalkan alat sesar deh, ya kan? Bisa nggak? Bisa. Terus kalau misalkan ada mitos, kira-kira kalau untuk dari sini jalan ke daerah Bintaro misalkan, ke Blok M, cepet, ya kan, bisa ini. Ada apa namanya, benda-benda mustika goib kayak gitu, ada gitu. Nah, sekarang kalau saya ganti mindsetnya dengan saya ada motor keren tuh, cepet tuh, mobil tuh, sama nggak medianya? Sama, cuman ada cumannya nih.
Niatmu apa? Oh gitu. Niatmu ini apa? Gitu loh. Nah sekarang saya dari sini ke masjid naik motor. Apa saya nyembah motor? Ya kan? Garam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu asin. Ya kan? Apa berarti saya percaya garam? Bahwa garam itu asin. Iya, kenapa kita tidak menisbatkan sesuatunya dari Allah? Oh, ini unsur tasawuf ini berarti. Lo iya, ya kan kayak begitu. Iya, kan kayak begitu ya. Nah, perang ya kita balik lagi nih ke era Islam, ke era Nusantara. Perang mau berapapun perang Badar. Ya kan? Senjata pasukan Badar apa sih? Siwak, apalagi pelepah gitu kan, melawan ribuan tentara pakai senjata lengkap, ya kan, menang. Apakah pasukan Badar pada era itu yang dipimpin oleh Rasulullah SAW, yang di situ ada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, itu percaya sama siwak? Enggak kan? Percaya sama pelepah? Enggak. Mereka berdoa sama ya Allah, akhirnya Allah kirim. Ya kan? Akhirnya turunlah ayat. Ya kan? Ya yang ada burung ababil. Ya kan? Itu semua hanya hancur lah semua. Ya udah kayak gitu. Gitu ya kira-kira ya. Ya, jadi kalau misalkan saya ambil kesimpulan gitu ya. Berarti kris ini bisa menyembuhkan sesuatu yang kan ada sekarang. Wah, saya punya penyakit, ketika di medis diperiksa di kedokteran itu tidak ada penyakitnya. Oke. Akhirnya dia semua ke para orang paranormal ya. Mau itu tabib lah gitu, dukun lah segala macam. Nah, si medianya adalah kris gitu. Medianya kris tuh. Nah, apakah memang kris ini memang mujarab untuk menyembuhkan? Kalau kita percaya sama kris itu ya syirik. Oh gitu. Lah iya, nggak usah keris. Kita dikasih obat sama dokter, kita percaya sama tuh obat, syirik. Oh, sebagai pelantara berarti ya? Iya. Kris itu. Makanya ada ulama mengatakan kalau mau minum obat, kita bahas apa? Bahasa targib dulu kan? Gitu. Ya obat sesungguhnya kamu tidak bisa menyembuhkan tanpa izin Allah. Ya, Allah dapat menyembuhkan dengan obat atau tanpa obat. Ya kan? La ilaha illallah. Minum obat. Ya. Kamu makan sebakul. Kalau Allah SWT nggak izinkan kamu kenyang, ya nggak bakal kenyang. Berarti yang mengenyangkan siapa? Allah. Makanya jangan apa ya, kita coba kecilkan. Jangan kok keris gini. Coba dipakai yang lain deh. Yang lebih modern lah. Itu kesannya kan kalau warga kok keris angker gitu ya. Padahal enggak ya. Padahal enggak. Besok kita, kalau kata Sujiwo Tejo, besok kita ragu kita nggak makan, nah itu udah menghina Allah. Gitu. Jadi sekarang perkara ini, permasalahan yang ada ini adalah ketauhidan. Gitu. Saya bukan mendiskreditkan apa namanya, deskripsikan para yang lagi itu tuh, yang lagi viral ya. Saya cuma mau nanya, antum ini dapat ilmu kebal dari mana? Ya kan? Padahal dahulu Rasulullah SAW aja nggak kebal. Para khalifah setelah Rasulullah SAW banyak yang syahid. Dan banyak para sahabat-sahabat radhiyallahu ajmain syahid. Sampai ada yang tidak terbentuk, sampai kepenggal, sampai ini semua segala macam, ya kan? Di Nusantara juga banyak suhada gitu. Yang nggak kebal. Ya, iya nggak kebal. Nah, apakah antum lebih mulia dari mereka dari beliau-beliau itu, atau mungkin beliau-beliau yang dahulu itu? Kan nggak mungkin saya bilang beliau-beliau yang dahulu itu bodoh. Nah, dari Mas Adib sendiri, ilmu kebal itu ada atau tidak?
Itu semua kuasa dari Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak bisa ngomong apa ya, begini. Dasarnya kita Al-Quran dan Sunnah. Walaupun argumenmu tentang agama banyak deh, ujung-ujung, oh ada kok ini apa, kebal gini. Iya, oke, ada. Saya cuma mau nanya, kok Rasulullah SAW dulu nggak kebal? Kok para khalifah dahulu wafatnya banyak yang terbunuh? Kok apa sinuun ada kalau iya ada namanya Eyang Sri Sultan Hamengkubuwono keempat wafat, umurnya masih muda. Kok mereka nggak kebal? Gitu loh. Padahal mereka lebih deserve, lebih pantas buat kebal. Karena dia nggak membela satu dua orang. Iya, karena pada era itu kan mereka imanannya tinggi, mereka orang-orang soleh, mereka para syahid, ya kan? Ya kan? Dan mungkin dahulu para leluhur kita di Nusantara ada namanya Eyang Ki Ageng Pamanahan, itu puasa sampai 20 tahun. Baru membuka alas Mentauk yang kita kenal sekarang dengan Mataram, atau di kemudian hari dikenal dengan Jogja Solo. Kok mereka nggak ada yang kebal ya? Ya kan? Terus ente sekarang mempeributkan ente kebal. Nah, itu gimana ceritanya? Dapat ilmu dari mana? Dapat ilmu dari mana? Ya kan? Kalau saya bilang yang pasti bukan dari Allah. Oh gitu ya? Loh, boleh dong saya ngomong gitu. Kenapa? Ya. Seharusnya pantes dong Rasulullah SAW dikasih ilmu kebal, kekasihnya Allah. Ya kan? Kekasihnya Allah. Ya kan? Kok Rasulullah nggak mencontohkan itu? Dan semua di Al-Quran yang kata beliau itu ada di Al-Quran. Loh, kok itu nggak dipakai sama para sahabat? Begitu, radhiyallahu majiman dan para tabiin, ya kan? Ulama. Para ulama, bahkan ada sejarah kelam di Islam tentang Abbasiyah dibantai oleh pasukan Mongol. Oh, mereka nggak ada yang kebal, malah dibantai. Ya kan? Yang lebih pantas kebal tuh mereka. Lah iya. Bagaimana pembebasan Yerusalem, ya kan? Banyak syuhada di situ. Ada pembebasan Konstantinopel, ya kan? Oleh Sultan Muhammad Al-Fatih, ya kan? Banyak yang kebakar, kan ada difilmkan. Kok mereka nggak kebal? Kok cuman di sini nih yang kebal gitu. Nah, jadi itu aja yang saya mau pertanyakan. Nah, kalau itu ilmunya sudah lama, loh kenapa yang para tokoh-tokoh, yang para manusia-manusia mulia ini mereka nggak kebal? Kan begitu. Bahkan mereka merindukan syahid. Loh, orang syahid kan nggak kebal, bro. Nggak ada yang kebal gitu loh. Itu gimana? Dan di Nusantara pun juga begitu. Ini ada treatment nih, Mas Adib. Ada treatment bahwa yang tadi saya katakan, dia klaim bisa kebal dan juga menyangkal bisa kebal. Artinya dia dalam intinya, saya itu memang saya nggak kebal, tapi sewaktu-waktu ya saya tanpa sepengendali saya bisa kebal. Itu gimana tuh, Mas? Ya itu salah satu kuasa Allah SWT. Itu suka-sukanya Allah. Oh gitu ya. Itu hak prerogatifnya Allah. Dan memang nggak bisa ditonjolkan. Bahkan si personnya ini, si fulan ini terkadang malah nggak tahu kalau dia punya ilmu kebal. Oh gitu ya. Dan itu suka-sukanya Allah. Makanya jangan pernah menjudge seseorang, ya kan? Oh ini dia ini, saya lebih tahu, dia nggak tahu apa-apa nih. Dia anak baru kemarin sore begini. Ya, contoh ya, kayak pesulap merah. Ya maaf, ya kan? Oh ini mungkin ada yang komentar, oh dia anak kemarin sore, dia gini tuh ada ustadznya siapa lagi tuh tandemnya. Mungkin memang Allah Subhanahu wa taala kirimkan orang-orang seperti itu. Kenapa saya bilang kayak gitu? Dia bisa berbicara itu atas izinnya Allah SWT. Dia bisa berkedip matanya aja itu karena izinnya Allah SWT. Tiba-tiba Allah SWT hadirkan orang-orang itu di tengah para sebutnya spiritual lah, atau lebih ekstrimnya lagi dukun lah, ya kan? Untuk ngebuka, ya kan? Untuk ngebuka hal-hal seperti itu.
mungkin terkesan trik. Yeah. Terkesan yang dibuka trik, tapi apa pesan di situ? Pesannya apa? Tauhid. Kalau bahasa Jawanya tuh manunggaling. Jadi bukan hanya di mulut aja, jadi benar-benar dipraktekkan. Gitu. Memang ada bambu petuk ya. Ada apa namanya? Kembang sereh, ya kan? Bulu perindu, apa lagi? Dan itu punya kekuatan tuh, Mas. Dalam kayak gitu. Saya nggak bilang punya kekuatan, tapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh makhluknya di muka bumi ini, kan bukan hanya manusia. Nah, pasti ada fungsinya. Bambu petuk kan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Pasti punya fungsinya. Oh gitu ya. Maka tadi saya bilang, ini kan ada fungsinya. Ya kan? Ya masa mau saya oh ini nih benda goib nih. Lah ini kan fungsinya ada. Ya kan? Nah, jadi kita coba objektif, ya kan? Kita coba objektif dan saya juga ingin memberi pesan kepada pesulap merah. Dahulu para sahabat itu apabila ingin memerangi sesuatu itu didakwahi dulu. Dakwah dulu ya. Dakwah dulu. Ma'ruf dulu. Iya, sebagaimana Khalid bin Walid radhiyallahu anhu perang terhadap Romawi didakwahi dulu. Akhirnya panglimanya mualaf. Jadi ada adab-adab, ya kan? Niatnya bagus, saya setuju, oke, ya kan? Tapi ada tata kramanya. Dalam peperangan tuh ada namanya seni dalam berperang tuh juga ada. Perang ini bukan dalam tanda kutip bentrok, bacok-bacokan, bukan seperti itu. Tapi memang menurut saya pribadi pesulap merah emang Allah hadirkan di tengah-tengah kita. Dan kita nggak bisa menafikan itu. Banyak kok yang kebakaran jenggot. Nah, yang problem kedua adalah masalah santet nih, Mas. Ya. Santet itu atau ilmu sihir dan yang lainnya adakah atau tidak gitu? Ada, di Al-Quran juga ada sihir. Ada. Ada. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kita adab tidur. Ya kan? Kan Rasulullah SAW mengajarkan adab tidur. Telapak kaki nggak boleh menghadap ke kiblat. Ya kan? Itu untuk mencegah ilmu santet. Kan begitu. Nah, hal-hal kayak begitu memang ada dari dulu. Dan itu bisa terlihat. Apa? Bisa terlihat atau tidak? Ya, ada pendapat beberapa orang, si fulan lah, saya hari ini atau kemarin gitu ngelihat Nabi Musa alaihissalam itu berhadapan dengan ahli nujumnya Fir'aun laknatullah alaih. Nah, beliau itu bilang si fulan itu bukan pesihir, itu pesulap. Menurut saya itu pesihir, ahli nujum. Kenapa? Tongkat berubah jadi ular. Ya kan, kalau Nabi Musa alaihissalam melawan mukjizat. Jadi sihir melawan mukjizat di situ. Jadi memang sudah ada dari dulu, sudah ada gitu. Jadi memang mungkin sampai hari kiamat nanti mungkin akan ada. Karena kenapa? Kita jangan pernah lupa di akhir zaman pasukan terdepannya Dajjal laknatullah alaih adalah tukang sihir. Oh, sihir ya. Tukang sihir. Makanya jangan pernah merasa iman kita lebih tinggi, lebih hebat, lebih apa. Karena Rasulullah SAW bersabda, apabila kamu ketemu Dajjal, lari, sembunyi. Ya kan? Karena kenapa? Walaupun iman kamu sebesar gunung Uhud, ketemu Dajjal, luntur. Luntur ya. Luntur. Karena dia punya pasukannya pesihir-pesihir itu. Iya, langsung murtad, tapi apabila ingin balik lagi, sudah tidak diterima. Oh gitu ya. Iya. Jadi ini semua berkaitan sama akhir zaman. Oh gitu. Selamat datang di akhir zaman. Berarti sudah detik-detiknya ini berarti ya. Mungkin sudah di gerbang menuju gerbang kedua. Mungkin ya. Mungkin ya. Jadi mungkin. ini saya pemisah. Mungkin ya. Mungkin. Masih banyak dosa lagi. Mungkin. Utang banyak. Ada. Itu aja. Ya, kalau ada yang satu lagi gini. Bisa nggak seseorang mengklaim dirinya kena santet atau bisa menebak orang terkena santet gitu loh, Mas?
Untuk orang yang diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bisa tahu. Kenapa saya bilang orang yang diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala? Pertama, dia punya anugerah itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Misalkan dari lahir. Oh gitu. Moncrot langsung ngerti. Ada lah. Ada yang kayak gitu. Kedua, turunan. Ya, pokoknya dia nggak belajar nih, dia nggak tahu, dia nggak tahu apa-apa, dia nggak perlu puasa, dia nggak perlu ini, tiba-tiba dia ngerti. Ya. Itu namanya terus dia dia punya bakat. Bakat pusaka. Tanpa belajar tiba-tiba adalah yang datang apa sejenis keris lah, apalah semuanya itu ada di masyarakat kita, ada gitu, fakta gitu, dan itu bukan magic. Tapi kalau ngaku-ngaku gimana tuh Mas? Nah terus kalau yang tadi dibagi dua, yang keduanya ada orang yang ilmunya beli. Ada beli, bisa beli juga gitu. Beli ada. Oh gitu. Mas, gue mau dong kebal, oke. Maharnya segini. Ya udah, nah. Bisa tuh kebal tuh ya? Bisa. Nah, kalau beli, kita ibarat beli baju di toko. Kadang-kadang kebesaran, kadang-kadang kekecilan, ya enggak? Yaudah nih, wirid nih berapa kali, gini-gini, tiba-tiba otaknya nggak kuat, ngeheng, tuh ketawa sendiri di pojokan. Nah, banyak yang kayak gitu. Nah, akhirnya ada yang nggak kuat, tiba-tiba jadi emosian. Temperamen. Ada yang tiba-tiba nggak kuat, tiba-tiba ceweknya jadi main cewek, jadi ceweknya banyak, istrinya jadi banyak yang kayak gitu. Nah itu beli, itu produk. Nah tapi kalau dari Allah Subhanahu Wa Taala itu udah ya namanya juga beli dikasih Allah, ya bajunya pas-pas aja. Begitu. Nah, dia bisa tahu, oh kamu sakitnya begini, oh kamu medis, oh kamu non medis. Kamu kalau medis ya kamu ke dokter. Berarti memang ada orang seperti itu ya? Ada begitu. Nah, tapi orang-orang tertentu saja. Apa semua bisa memiliki, tapi kalau beli berarti bisa memiliki dong. Enggak. Itu hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang tahu itu ya orang yang ngerti juga. Ya yang diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala mungkin ada di lingkarannya pesulap merah yang seperti itu. Saya yakin itu. Pasti ada. Karena saya yakin. Wali adalah wali. Karena dia beberapa hari ini membahas indigo. Oh gitu. Iya. Ya, insya Allah mudah-mudahan kalau saya salah dikoreksi. Indigo itu nggak ada yang belajar. Indigo itu nggak ada yang belajar. Nggak ada yang belajar. Dia dapat datang dengan sendirinya. Mungkin kalau disuruh mereka wirid ribuan kali pusing. Oh gitu ya? Iya, karena emang udah dari sananya. Oh gitu. Gitu, itu aja. Ya tapi kalau kalau ada yang mau wirid ini ya bagus. Saya lebih suka bahasa bertasbih ya. Iya, bertasbih. Karena kalau berzikir itu kita suatu saat setiap saat harus berzikir artinya mengingat Allah. Ya setiap saat kita harus mengingat Allah. Saya lebih suka bertasbih lah bahasanya. Oh gitu. Tapi kalau misalkan niatnya nih Mas, gimana tuh Mas? Niat gimana maksudnya? Misalkan dia wirid, bertasbih, berzikir apapun, tapi niatnya biar dapat kebal, biar jadi orang sakti, biar bisa terbang, biar bisa ngobatin orang dan sebagainya macam. Bagaimana tuh Mas? Berarti bukan karena Allah kan? Oh gitu. Ya dia dong. Berarti jadi analoginya gini ya. Analogi itu perumpamaan ya. Kalau bahasa Jawanya saneponya. Kamu sholat subuh, niatnya sholat zuhur. Kira-kira gimana? Gak diterima. Ya ngawur kan? Ngawur. Ya udah, sekarang kamu wirid, kamu bertasbih. Depannya foto cewek. Begini aja. Seharusnya kita kan lanting tulus aja. Bertasbih aja, kita berdoa, ya Allah, semoga ini saya punya keinginan gini-gini, beliau petunjuk gitu. Jadi semua dikembalikan sama Allah Subhanahu wa taala. Kan banyak tuh Mas, saya nggak punya jodoh nih gini-gini. Ya berdoa sama Allah. Ya kan, puasa Senin Kemis, ya kan? Habis itu atau enggak puasa hajat, boleh, ya kan? Kita berdoa, ya Allah, kalau Allah nggak ridho sama si fulan, ya ganti yang lebih cantik, yang lebih baik gitu. Amin. Udah. Gitu. Ya kalau kamu ingin memakai jalan seperti itu, yang pasti jawaban saya ya bukan karena Allah.
Tapi apabila terjadi gitu loh Mas. Apa? Terjadi, misalkan saya dapat ilham, saya dapat dari mimpi, kan banyak tuh orang kayak gitu tuh. Saya dapat wangsit atau bisikan dari mimpi, suruh wirid ini begitu, saya lakukan. Setelah saya lakukan, ternyata benar adanya. Ya itu. Ternyata saya bisa berasakan, wah dia kena santet, wah dia begini. Ya itu balik lagi dari kuasanya Allah SWT. Begitu, saya juga pernah ngalamin. Tapi saya mimpi bertemu Rasulullah SAW ya. Masya Allah. Kurang lebih 4 kali. 4 kali ya? 4 kali. Nah jadi ya itu kuasanya Allah SWT. Walau alam kalau dijalani, kalau emang hasil ya alhamdulillah gitu loh. Memang ada orang yang diberi kelebihan dari Allah SWT melalui mimpi. Ada yang kayak begitu. Makanya bahasa Jawanya itu weruh sadurunge winarah, udah tahu sebelum kejadian gitu. Walaupun dia wirid, cerita dalam mimpi itu kamu akan bisa seperti ini jika kamu wirid ini. Akhirnya dia punya pemikiran mindset, oh saya wirid ini bisa begini nih, seperti mimpi gua, bukan karena Allah. Gimana tuh Mas? Tapi bisa gitu. Iya, tapi dalam pelaksanaannya luruskan niat dong. Gitu ya. Luruskan niat. Jadi walaupun kamu berperang melawan pasukan apalah ya, niat kamu bukan jihad nih. Ya. Bukan karena Allah misalkan. Biar pahlawan misalkan. Biar jadi pahlawan. biar nanti kalau saya mati, foto saya dipajang tuh di kampung gede banget. Nah, podo wae sama aja. Tapi kalau karena Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ada contoh Anas bin Malik ya, radhiyallahu anhu, dia bisa mencium bau surga di balik gunung Uhud. Ya kan? Itu udah ketauhidannya udah luar biasa itu. Ya kan? Dia udah nggak lihat apa-apa. Pas dia mau ke balik gunung Uhud itu, dia mencium bau surga. Ya kan, dia mau syahid sampai akhirnya wajahnya sudah tidak terbentuk kan, dengan cabikan-cabikan itu apa, tebasan nggak kebal. nggak kebal ya kan. Jadi makanya bahkan kalau umroh, kalau ziarah ke makam Rasulullah SAW, kan makam Rasulullah SAW, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya kan. Ini tiga-tiganya nggak ada yang kebal. Nggak ada yang kebal ya. Nah sekarang saya cuma mau tanya, dasarnya ilmu kebal kalau bukan dari Rasulullah SAW, dari siapa? Gitu. Walau dari jin begitu Mas. saya bukan saya yang jawab, no comment saya. Cuman patokan saya di situ. Gitu. Kalaupun ada ilmu kebal dari dulu, Rasulullah SAW udah pasti ngajarin dong. Dan udah pasti sedikit yang ada suhada tuh pasti sedikit. Ya kan? Semuanya menang, semuanya kebal, ya kan? Gitu. Dan Sultan Agung sampai sekarang kebal. Mataram masih berdiri, Majapahit masih berdiri, ya kan? Kerajaan Demak masih berdiri, ya kan? Giri Kedaton masih berdiri, tapi nggak ada yang kebal. Gimana? Nah, berarti ilmu kebal ini dari mana? Hati-hati. Apabila iblis laknatul alaihi tidak bisa membuat kamu tersesat, iblis laknatul alaihi akan membuat kamu merasa lebih baik. Jadi kesimpulannya pembicaraan kita itu di mana nih Mas? Sampai kesimpulan deh kayaknya. Oke, kesimpulannya. Kesimpulan saya, Rasulullah SAW dipanah berdarah. Ya. Ditimpukin, dihujat di kota Taif sampai menekan darah sampai terompah-terompahnya. Ya. Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di saat tersebut ditusuk. Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ditebas, sedang baca Quran ditebas dari belakang. Lalu Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dibunuh, ditusuk. Terus
Husain bin Ali dan seluruh kerabat Rasulullah SAW yang tersisa dipenggal, dibunuh di Karbala. Ya kan? Di 10 Muharram. Ya. Lalu dan para orang-orang soleh lainnya. Di Nusantara juga begitu. Ya kan? Banyak kejadian-kejadian, pertempuran-pertempuran, penaklukan kerajaan-kerajaan yang akhirnya para sinuunnya wafat atau syahid. Ya kan? Kalau saya, karena saya dari Jogja, ya saya ceritanya tentang Jogja aja, nggak usah yang lain lah ya. Sultan Agung luka parah, ada beliau jalan pulang, karena lukanya itu beliau wafat. Ya. Yang Ki Ageng Mangir, yang semua tahu sejarahnya, ya kan, diinjak kepalanya, pecah, ya kan. Terus ada lagi Eyang Hamengkubuwono keempat wafat, lagi bertempur juga. Eyang Hamengkubuwono keempat kalau nggak salah umurnya kurang lebih 14 tahun sampai 20 tahun lah kurang lebih kalau nggak salah. Wafat, syahid, ya kan. Nah, terus mereka itu adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu adalah orang-orang soleh, ya. Nah, kalaupun ada ilmu kebal, seharusnya mereka lebih pantas kebal, lebih pantas dong. Ya kan, Nabi, Rasul, ya kan, Khalifah, ya kan. Terus Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, misalkan dia di sini nih, misalkan di daerah Ciledug, ya kan, panglimanya waktu itu Khalid bin Walid radhiyallahu anhu perangnya misalkan di Solo. Dia teriak tuh di Ciledug, mundur. Nah, Khalid bin Walid tuh bisa sampai dengar. Gitu ya. Ya kan? Makanya Rasulullah SAW memuliakan Sayyidina Umar apabila ada nabi setelahku, Umar lah orangnya. Gitu. Tetapi nggak kebal. Nggak kebal juga. Nggak kebal. Lagi sholat subuh ditusuk. Ya kan? Nah, saya cuman mau meluruskan, membuka pikiran semuanya. Itu ilmu kebal yang lagi viral sekarang ini, itu belajarnya dari mana? Ya kan? Kok kalian ini siapa? Kok kalian merasa lebih pantas kebal daripada beliau-beliau yang tadi saya sebutkan ini? Gitu loh. Iya nggak? Dan untuk pesulap merah, saya bukannya membela pesulap merah, saya mencoba objektif di sini. Tetapi orang-orang kayak pesulap merah ini memang dihadirkan Allah Subhanahu wa taala untuk membuka mata kita. Ya kan? Untuk ini loh, ketauhidan ini seperti ini loh, ya kan? Ya kan? Dan memang ada orang yang diberi Allah Subhanahu wa taala kelebihan, diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi ilmu mereka nggak beli. Emang anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi beberapa ini tadi saya baca, lihat kontennya waktu beliau tiba-tiba berubah jadi baju imamah Arab itu, ya kan. Ya memang di sini mengakui gitu. Jadi memang ada segelintir orang yang Allah izinkan begitu, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengizinkan Nabi Musa alaihissalam bisa berbicara langsung pada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Kan enggak semua nabi, ya kan? Loh, itu kan nabi Mas gini. Loh, iya, Al-Qur'an itu kan berlaku sampai hari kiamat toh. Sampai hari kiamat. Persen-persennya aja yang diganti. Ya kan, sebagaimana Firaun laknatullah alaihi. Sekarang banyak kok Firaun kecil lah bahasa saya gitu. Ada namanya Namrud,
ada namanya korun, laknatullah. Sekarang banyak kok bermunculan korun kecil ya kan, banyak. Nah, cobalah kita buka pikiran, kita coba open minded. Dan kalaupun tiba-tiba kita terserang, habis itu diserang sama orang, terdesak, tiba-tiba kita bisa kebal, ya subhanallah, alhamdulillah, itu semata-mata karena Allah. Gitu aja. Dan nggak bisa mengklaim saya kebal. Ya, boleh? Kalau kita mengklaim saya kebal, apa bedanya sama Firaun? Oh gitu. Apa bedanya sama Firaun? Saya Tuhan. Iya. Kalau nggak ada saya, kamu nggak bisa makan. Oh gitu. Coba kalau ada saya, ya kan? Firaun kan begitu. Padahal dia juga punya kekuasaan dengan masyarakatnya. Lah iya, dan padahal Firaun atau Allah ditutup hatinya sama Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik, ya kan? Bahkan ada orang membanggakan diri, aku ini kebal, aku nggak pernah sakit. Oh, justru kasihan. Kenapa? Karena Firaun atau Allah itu tidak pernah sakit. Dan ada sahabat Rasulullah SAW menuntut cerai suaminya karena suaminya tidak sakit selama 40 hari. Dan istrinya ini khawatir si suaminya ini tidak disayang Allah. Akhirnya ngadu ke Rasulullah. Rasulullah suruh pulang. Akhirnya suaminya ini kesandung batu berdarah. Akhirnya balik lagi, ya Rasulullah, saya nggak jadi cerain suami saya. Loh kenapa? Dia kesandung batu, kakinya berdarah. Berarti dia masih disayang Allah. Berarti ini pesan nih buat para netizen semua, bahwa yang lagi sakit bersyukur kalian. Karena apa? Karena disayang sama Allah. Iya. Jangan deh kalau misalkan sakit jangan buru-buru ke dokter tuh. Apalagi jangan buru-buru ke dukun. Rasain dulu gitu. Begitu ya Mas? Iya. Sabar dulu, banyakin wirid gitu kan. Insyaallah. Banyakin istighfar gitu ya. Gitu ya Mas? Insyaallah. Karena kalian sedang disayang Allah dan akan diangkat derajatnya sama Allah. Karena apa? Karena sakit. Oke, itu aja perjumpaan kita pada hari ini. Mudah-mudahan di lain waktu kita akan berjumpa lagi dengan Mas Adib. Dan juga buat ngedukung channel ini, silahkan klik tombol merah yang ada di bawah sana, subscribe ya, kasih like dan berikan komentar atau kasih pertanyaan-pertanyaan yang menarik yang akan nanti kita akan bahas juga, atau mungkin mau protes tadi pembicaraan kita ini seperti apa, silakan taruh di kolom komentar, pasti kita akan tanggapi. Walaupun komentar itu pedas, walaupun komentar itu gak enak, silakan kirim komentar kalian. Oke, terima kasih Mas Adib. Oke. Ya, selamat malam. Yang ya, benar datangnya dari Allah SWT, apabila ada yang salah itu dari saya sendiri. Betul, pokoknya semuanya yang terjadi karena atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan soalnya kedengeran. Yeah. Kalau enggak ambiar ini.